seperti DPR itu kan biayanya mahal, kampanye dan lain sebagainya. Ya ini pasti harus ada pemikiran kembali modal. Maka Pak setidak-tidaknya ini harus seperti sebagaimana terjadi begitu, kadang-kadang honor dan gaji DPR itu habis untuk konstituen, sementara dulu hutangnya masih banyak, tiba-tiba mau menjelang pemilu lagi gitu, sehingga butuh menutup modal dulu dan juga nanti untuk biaya kampanye pada berikutnya supaya terpilih. Nah, kemudian proses-proses berikutnya adalah terutama yang ketiga itu ketika ada privilege, ada protokol yang sifatnya ini menjadikan anggota DPR maupun pejabat itu seperti manusia setengah dewa yang diagung-agungkan dan merasa berbeda dengan rakyatnya. Sehingga Komisi 3 DPR panggil 3 lembaga negara terkait kasus Brigadir J. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Komisi 3 DPR RI memanggil 3 lembaga negara, yakni Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk mendengarkan keterangan terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jangan sampai isu beredar, DPR hanya diam saja, atau DPR terima suap. Hari ini, kita semua akan mendengarkan apa yang terjadi dan perkembangan proses perkara, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syaroni, dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 22 Agustus tahun 2022. Syaroni menjelaskan, Polri telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan secara independen terkait ada tidaknya tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Brigadir J. Selain itu, dalam jumpa pers, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit telah menyampaikan jika salah satu tersangka telah mengajukan diri sebagai justice kolaborator kepada LPSK. Salah satu tugas lembaga itu, kata Syaroni, memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi atau korban sesuai dengan undang-undang. Kami juga perlu mendalami bagaimana arah kebijakan dan pertimbangan dari Kompolnas terhadap lembaga kepolisian saat ini. Jelas Syaroni, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, tim khusus Polri telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Selain itu, terdapat 6 perwira polisi yang diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Dari 6 nama tersebut, salah satunya adalah Irjen Polisi Verdi Sambo. Dugaan adanya upaya suap ke sejumlah lembaga oleh Irjen Verdi Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan berencana terhadap sang ajudan Brigadir J mulai ramai diperbincangkan. Usai dikonfirmasi oleh LPSK, kini muncul isu lembaga DPR juga turut kecipratan menerima sogokan dari Sambo. Terkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, Arsul Sani, mempersilahkan pihak-pihak mengungkapkan detail perihal dugaan yang menimpa DPR tersebut. Sikap tersebut merupakan respon atas munculnya informasi yang diperoleh Indonesia Police Watch atau IPW atas dugaan Verdi Sambo ikut mengalirkan dana ke DPR. Saya mempersilahkan untuk membuka siapa saja yang mengetahui adanya pemberian uang kepada anggota DPR agar diam terkait kasus tersebut, dan selanjutnya menyampaikan dugaannya secara jelas. Dananya diberikan oleh siapa dan kepada siapa, kapan, dan di mana, serta melaporkannya kepada lembaga penegak hukum, tutur Arsul saat dihubungi Senin 15 Agustus tahun 2022. Menurut Arsul, nantinya DPR juga dapat melaporkan balik apabila ternyata dugaan tersebut tidak terbukti dan hanya menjadi fitnah. Tentu, kemudian menjadi hak kami juga untuk menuntut balik jika kemudian itu hanya fitnah saja, kata Asrul. Verdi Sambo berseragam dinas saat jalani sidang etik kasus Brigadir J. Irjen Verdi Sambo tampak tenang dalam seragam dinasnya saat duduk di kursi ruang sidang Komisi Kode Etik Polisi di lantai 1 Gedung TNCC di Komplek Mabes Polri Jakarta Selatan pagi ini, Kamis
25 Agustus tahun 2022. Dengan dashboard yang modern, raut muka Jenderal Bintang 2 ini tampak lesu saat pembukaan sidang pukul 9.30 WIB yang dipancarkan melalui layar kecil yang dipasang di depan lobi gedung. Senjata rekam juru kamera dan video menyorot layar, sebab sidang digelar tertutup dan hanya ditampilkan pada layar untuk sesi pembukaan dan putusan vonis saja. Puluhan personil berjaga, termasuk Brimob Loreng bersenjata lengkap. Wartawan sempat diizinkan masuk ke lobi, namun terjadi riuh di dalam lobi dan akhirnya menunggu pada lobi luar. Personil Divisi Humas Polri lantas memasang layar tambahan di depan lobi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Ferdi tiba pukul 7.30 WIB bersama para saksi. Dedi menyebut ada 5 saksi untuk sidang ini, 2 brigadir jenderal dan 3 kombes. Kelimanya akan digali anggota Komisi Kode Etik Polri KKEP untuk menerangkan konstruksi hukum pelanggar etik Ferdi. Saksi-saksi yang dihadirkan antara lain Brigjen H, Brigjen B, ada Kombes B, Kombes A, dan Kombes S, kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 25 Agustus tahun 2022. Keputusan sidang insya Allah akan ditentukan hari ini juga, sesuai perintah Kapolri. Dengan penelitian kami, tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api seperti itu. Dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Yang fatal, iya. Bikin meninggal. Kalau memar di badan itu tidak ada kekerasan lain selain kekerasan senjata api. Yang ada di tangan itu memang ya tadi seperti kalian katakan itu adalah alur lintasan anak peluru ya. Jadi kita tidak luka bagaimana anak peluru itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian keluar serta keluar dan mengenai organ tubuh lainnya termasuk di jarinya seperti itu ya. Tidak, namun kami bisa sampaikan ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar dengan yang fatal adalah di dada dan di kepala. Hasil otopsi ulang Brigadir J, 4 peluru tembus, 1 bersarang. Tim dokter forensik gabungan mengatakan hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J, terdapat 5 luka tembak yang masuk di tubuh Joshua. Ade menjelaskan, tim juga menemukan luka tembak keluar dari tubuh Joshua. Artinya, 1 peluru bersarang di tubuh Joshua, sementara 4 lainnya peluru tembus keluar. Kita melihat bukan arah tembakan, tapi arah masukan peluru. Ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar, kata Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan, Ade Firmansyah Sugiharto, Senin 22 Agustus. 1 bersarang di tulang belakang, kata Ade. Ade mengatakan hasil otopsi tak ditemukan luka lain selain luka dari senjata api. Kendati demikian, ia tak bisa memastikan berapa jumlah penembak yang menembak Brigadir J. Kita bisa menjelaskan arah tembakan sesuai lintasan yang ditemukan. Kita tidak bisa mengetahui ada berapa penembak, jelasnya. Sebelumnya, proses autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J berlangsung di RSUD Sungai Bahar Jambi pada 27 Juli lalu atas permintaan keluarga yang tidak puas dan merasa janggal terhadap hasil otopsi pertama. Keluarga menemukan luka-luka di tubuh Brigadir J yang tidak sesuai dengan klaim polisi. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan, Ade Firmansyah Sugiharto, memastikan pihaknya independen dan imparsial dalam proses autopsi ulang jenazah. Pemeriksaan sampel dari autopsi ulang itu dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi RSCM. Di sisi lain, dokter perwakilan keluarga Brigadir J yang ikut dalam prosesi autopsi kedua, Martina, mengungkapkan sejumlah temuan luka di tubuh Brigadir J. Luka tersebut antara lain lubang di bagian lengan kanan yang berada kurang lebih 15 cm dari puncak bahu. Penyebab luka ini belum bisa disimpulkan sehingga diambil sampel oleh dokter forensik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, memar di bagian dalam lutut kaki kiri bagian dalam. Martina menyebut memar ini terlihat seperti ada resapan darah.
Terdapat pula lebam di sisi kanan dan kiri perut. Namun, lebam sudah tidak terlihat lagi.